bahkan tadi gue baca ya di media itu ada tulisannya tonjok ricu bak UFC. Ya gue udah tahu lah, ini emang orang Indonesia yang namanya IQ-nya ya begitu ya TTA. Gue jadi udah nggak heran. Tapi ya ini benar-benar menurut gue sangat-sangat disayangkan. Kenapa hal ini kembali lagi terjadi? Mental profesionalnya itu nggak terbentuk. Jadi mereka kayak ya udah, gue kalau marah ya gue luapkan. Gue kalau marah ya gue tanpa pikir panjang gitu resikonya, karena Pak Erick Thohir yang sangat kita banggakan udah capek-capek bawa Clifford dan kawan-kawan ke sini, benahi juga di Liga 2 dan Liga 3. Setuju, Pak. Telah terjadi meeting di lapangan sepak bola. Kepiting. Tapi sayangnya ya tahu pihak lawan tidak ngetep 3 kali ya, pertanda dia menyerah. Oke. Apa itu? Liga 2 ya? Sekarang kita masuk video obrolan bola anak rentang. Telah terjadi peristiwa luar biasa bagi kita penonton sepak bola yang sedang menantikan kiprah Indonesia menuju Piala Dunia. Sebuah langkah yang cukup fantastis diambil Erick Thohir, tapi di sisi lain kembali terbukti pengelolaan liga belum terlalu diperhatikan. Kita nggak membahas, kita membahas soal kejadian itu, tapi kita juga membahas skup lebih besar gitu, skup lebih besar dari ini terjadi karena apa gitu. Ini terjadi karena apa? Penyebabnya apa dan bagaimana gitu. Nah, kalau kita melihat peristiwa itu terjadi ya kontak biasa sebenarnya awalnya dari seorang sepak bola yang saling berebut lah gitu. Cuman ya warga Indonesia. Cuman kan orang Indonesia kecerdasan emosionalnya itu banget tuh. Naik motor, naik mobil disalip aja marah. Padahal disebut nyelip marah. Banyak. Malah turun kadang lampu merah. Mesinnya klakson buat apa? Buat berhenti kan capek. Enggak. Jangan ya Tik ya. Kecuali ada angkot ngetem di tengah jalan, nah itu baru. Oke, balik lagi. Kita balik lagi. Peristiwa luar biasa terjadi dan viral di media sosial dalam hitungan beberapa jam langsung rame banget. Dan yang disalahin tentu saja pemain dan kecerdasan emosional, tapi jauh lebih besar soal pengawasan liganya gitu. Soal pengawasan liga. Tapi gue pengen komentar sedikit Mas soal kejadian itu. Sebenarnya itu kontak yang wajar kan, tapi jadi berlebihan. Lu ngeliatnya gimana Mas? Ya itu buat gue ya, itu tuh udah bukan hal yang heran, bukan hal yang gak wajar, bukan hal yang baru buat gue. Karena ini balik lagi, ini tuh Liga Indonesia. Liga Indonesia bro. Iya. Mungkin kalau di liga luar kita lihat agak aneh gitu orang kayak gitu. Mungkin ada juga yang kontak fisik. Tapi kalau yang namanya udah karat tarkam, bahkan tadi gue baca ya di media itu ada tulisannya tonjok ricu bak UFC. Ya gue udah tahu lah, ini emang orang Indonesia yang namanya IQ-nya ya begitu ya TTA. Gue jadi udah nggak heran. Tapi ya ini benar-benar menurut gue sangat-sangat disayangkan. Kenapa hal ini kembali lagi terjadi? Di samping Pak Erick Thohir udah membenahi liga, ditambah ya kita nggak kurang baik kurang meyakinkan Pak Erick Thohir udah sediain VAR, udah pembenahan wasit asing juga. Tapi ya balik lagi, kalau udah disupport dari segi pengelolaannya, segi pelatih, rumput dan lain-lain, dan VAR, SDM-nya. Kalau SDM itu begitu ya, gua rasa yang harus dibenahi bukanlah dari liga lagi, tapi dari SDM-nya sendiri. Kesadaran bersama. Kesadaran bersama. Gue lebih melihat ini tuh yang harus dibenahi, yang harus diberi edukasi adalah SDM kita. Terutama ya yang main di liga-liga bawah. Tapi gue nggak tahu sih kalau Liga 2 tuh pakai wasit asing dan VAR juga nggak ya? Gue belum tahu deh. VAR kayaknya enggak ya. Wasit asing juga kemungkinan enggak sih. Karena baru Liga 1. Cuman ya apapun itu emang
Berarti memang masalah SDM juga jadi tersendiri. Lu setuju tuh? Ya setuju. Gini, mental pemain kita yang main di Liga 2, gue nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan itu tuh kayak kita ngeliat gimana gua Itu sama pemain asing ya kejadiannya by the way ya? Iya, sama-sama yang gede tuh, pemain dari Afrika pada dari mana sih? Ya itu buat gua ya, karena mereka dari kecil nggak sadar kalau ini mereka main di Liga 3, Liga 2, ranahnya tuh ranah profesional. Nah, jeleknya main tarkam atau main bebasan ya kita bilang, itu mental profesionalnya itu nggak terbentuk. Jadi mereka kayak ya udah, gue kalau marah ya gue luapkan, gue kalau marah ya gue tanpa pikir panjang gitu resikonya, karena Nggak ada konsekuensi berat yang menanti. konsekuensinya juga nggak ada. Kalau lu melakukan itu di Liga Inggris, lu bisa larangan seumur hidup dalam main bola dan itu ngebunuh karir lu. Tapi kalau kayak gini, hukuman juga nggak jelas, wasit juga nggak tegas. Maksud gua dengan ada gerakan provokasi yang kayak gitu, menurut gua udah nggak pikir panjang, kartu merah harusnya langsung keluar. Tapi kenapa harus di-delay dulu? Terus juga gini loh, ketika ricuh semua ikut ricuh gitu. Kenapa sih? Harusnya ada yang iya, kenapa semua jadi kesulut gitu, maksud gua. Mereka ini walaupun Liga 2, mereka ini profesional, pemain bola profesional yang memang digaji untuk bermain bola, untuk memberikan hiburan. Kenapa lu jadi seolah-olah lu nggak bisa kontrol emosi gitu loh. Dan buat gua pemain asing yang didatengin juga, ya lu harus tahu lu tuh pendatang anjing, jangan bertingkah lah, lu bisa disikat lu di sini. Hilton yang kayak Hilton tuh menurut gue profesional loh. Bisa kena kasus sama Ismet kayak gitu kan, maksud gue. Padahal itu kelas biasa di lapangan sebenarnya kan. Apalagi yang kayak gini gitu. Kalau kita gini, kita sangat mungkin liga kita atau pemain-pemain Liga 2 apalagi Liga 3 melakukan tindakan-tindakan di luar pertandingan, karena menurut gue, dan itu yang menurut gue tuh penyakit yang cukup jadi tumor, yang cukup jadi tumor hebat buat kita ya. Kayak ya kalau gue nggak terima, gue cari, lu nggak bisa. Di lapangan selesai di lapangan. Profesionalitas. Itu makanya yang digalakan soal fair play ya itu. Gitu. Mas Wir, gimana ngeliatnya ini? Kalau gue sedih. Sama gue juga sedih. Miris ya? Miris gitu. Kenapa sih? Kalau gue nggak langsung SDM-nya deh. Kalau gue lebih pada komite, lebih pada, mohon maaf ya, PSSI. Akhirnya apa? Sebelum kita bahas SDM, pemain Liga 2 dan Liga 3 merasa pasti dianaktirikan di Liga domestik. Liga 1 yang tadi didatangin pemain asing, udah pakai VAR, wasit asing. Siar. Ya. Liga 2 dilihat sebelah mata pun enggak, bahkan cenderung tutup mata. Kenapa? Tadi yang Nando bilang, nggak ada argumen yang pasti, punishment yang pasti. Gua ngelihat nggak ada punishment yang pasti karena dari wasitnya aja, menurut gua pelanggaran kasat mata yang ditutup mata. Akhirnya lebih lebar. Kejadiannya meeting itu kan berawal dari tendangan kungfu. Iya. Pada saat duel udara. Tipis-tipis, tapi kena pool pasti sakit. Tapi menurut gue tendangan itu red card sih buat gue. Pasti. Itu yang gue bilang, pelanggaran kasat mata, tapi tutup mata. Maksudnya kalau wasit langsung kasih red card nggak akan kayak gitu. Ya setuju gue. Itu yang dibilang satu hari satu oknum. Di Liga 2 dan Liga 3. Gue nggak menurut. Ya karena kita yang pertama nggak ada hak siar. Kita mau nonton di mana? Liga 2. Nonton pun beli tiket udah males kalau bukan fanatik. Ya, pasti banget. Oh, bukan City Boys gitu ya, bukan bocah daerah situ ya. Ya itu yang akibatkan ya lu gimana mau pemain lu bagus, pemain kita mau go Pildun. Kalau akar rumputnya, kita nggak ngomongin rumput atasnya nih, akar rumputnya grassroots begini. Ya itu sangat disayangkan. Tolonglah Pak Erick Thohir yang sangat kita banggakan, udah capek-capek bawa Clifford dan kawan-kawan ke sini, benahi juga di Liga 2 dan Liga 3. Setuju, Pak. Itu jangan sampai gua juga sorry to say, Andik dulu pemain timnas kita main di Liga 2, harusnya gua pikir dia bakal membawa. Iya kan, membawa. Andik juga sempat ada kasus. Iya kan, gua pikir ya, kalau nggak salah gue pikir kan dia harusnya membawa berantem. Membawa untuk tim mungkin menengah. Liga 2 kan menengah.
untuk bisa naik ke top tiernya, tapi malah ke bawah arus yang cukup deras. Ini emang ya jadi semua punya porsi salah lah ya, semua punya porsi kelalaian masing-masing. Cuman yang lebih harus kita perhatikan ya gimana caranya mengubah Kebijakan peraturannya. kebijakan peraturan, juga mengubah lebih industri ini jadi lebih profesional gitu, lebih tegas dan lebih profesional. Lebih menimbulkan efek jerah. Jangan cuma nyalahin tadi, salahin si PSSI, salahin pemain SDM. Kalau gue ngeliat yang memang pribadinya gini loh. Sorry to say, keluar dari konteks sepak bola. Buang sampah sembarangan. Si A masih buang sampah sembarangan. Itu yang diadaptasi oleh semua. Si Aji bos. Si A masih buang sampah sembarangan. Itu yang gak ada. Si itu aja masih sikut-sikutan. Masa gue nggak boleh? Akhirnya apa? Itulah yang membawa sepak bola kita yang harusnya A sama B doang kisruh. Ini akhirnya A sampai klub B-nya ikut sampai gila taruh main bentengan di lapangan. Usah. Itu yang cukup disayangkan. Harusnya juga Liga 2 kita bisa profesional, lebih profesional. Pemain-pemain muda kita yang tadinya mungkin Liga Sekolah, kalau memang ada nanti dibentuk Liga Sekolah, pemain. Tapi itu dibangun dari sekolah sih Mas Wiram. Dari sekolah sering banget berantem kayak gitu tuh. Enggak di gitu. Dan mengakar. Kayak enggak pernah. Kapan? Lebih pride-nya daripada menang bola, mending menang berantemnya. Itu yang itu tuh kadang kayak gitu. Menang berantemnya pada menang Kayak jadi keren gitu loh. Itu stigma yang kayak gitu tuh yang ngancurin tuh sebenarnya. Iya yang ke Indomaret. Dan lu baru sadar akan hal itu. Dia pas ke Indomaret habis ini. Gue nonton. Yang beda sama Indomaret. Enggak, dan waktu itu gue muncul, jangan berantem. Yang waktu lu berantem yang gue ngeliatin dari jauh aja kayak gini. Oke lah, kayak gitu. Pokoknya kita harus bisa membedakan mana profesional, mana hiburan. Dan kita juga harus membedakan soal peningkatan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional. Dan itu yang mesti adaptasi juga pemain, baik itu pemain, klub, tim segala macam, apapun itu di lapangan. Tolong bisa lebih fair play, bisa lebih play respect, saling menghormati. Karena apa? Ini sensitif juga nanti kaitan dengan supporter. Nah, setuju. Karena apa? Timnya aja baik-baik nih, Supporternya di luar bisa gimana timnya ricu di luar, polisi lu lanjutin. Apa begini kan mantap main. Kadang juga bukan kadang ya, bahkan banyak loh Mas Wir yang dia supporteran memang pengen berantem gitu loh. Maksud gua agak janggal ya sebenarnya pikiran kayak gitu tuh. Maksud gua lu support tim A bukan berarti lu benci tim B kan, tapi mindset yang kayak ini musuh gue nih, itu harus dibenerin juga sih. Nah itu yang ya tolonglah dijaga apapun itu, karena pastikan kita semua pengen aman dan damai dan tentram. Maksud gue biar sepak bola tuh bisa dinikmati anak-anak, semua kalangan. Jadi bukan yang kayak antar rusuh gitu, bahaya kan. Karena dua tim ini PSPS dan Deltras sama-sama tim yang sudah malang melintang di Liga Satu Deltras. Kapan kita pernah melihat nama itu? Kenji Ciara. Kan SPS Pekanbaru Zumafu. Kalau begini terus, gimana mau menciptakan lingkungan bola yang sehat? Kalau nggak sehat, investor nggak akan mau masuk, nggak ada yang mau sponsor. Nanti yang ada stigma masyarakat selalu bilang, ini kalau sepak bola Indonesia mah, ya udah ntar ujungnya rusuh. Itu kalau gue dengar di sekitar gini, gue khawatirnya juga jangan sampai nanti beberapa orang tua udah jangan main sepak bola, nggak ada masa depannya. Sama juga ada orang yang kayak mau nonton, tapi karena udah tahu nih stigmanya bakal terus rusuh, jadi dia nggak mau. Jadi nggak bisa dinikmatin anak-anak, keluarga.
Sama ini lah, tolong ini masukan buat saya pribadi ya. Saya tuh mau banget beli jersey lokal yang klub-klub Liga 2. Cuma belinya di mana? Di Basboy, di Basboy. Susah banget belinya. SMS. PSM. Basboy. Emang PSM Liga 2 ya? Iya. Yang Basboy di saya. Yang Basboy di sana. Iya, gue mau beli Malut. Ada Maluku FC. Pas gue liat lah beda tim ini Liga 3. Kata gue, susah banget. Maksud gue dibanding gue beli blokor brand, mending gue pakai jersey Liga 2, Liga 3 tapi gue bikin oversize ya kan gitu. Takut anjing. Apa? Takut ketemu lawan. Nah, kan gitu kan. Itu juga jadi orang tuh susah. Gitu. Gue kalau ngelihat, gue suka Persib, tapi gue kalau ngeliat jersey Persija bagus, gue pengen Kayak ini kemarin gue baru beli. Jadi anak ke klubnya dia bikin jersey, kawan gue bikin Jakarta Football Enthusiast. Yang jual kawan gue, dia nawarin dong ke teman-temannya. Nah banyak banget, nggak 1-2 orang ngomong kayak gini. Gue bukan nggak mau beli, gue tinggal di Bogor. Gue bingung. Tapi Nah, bukan takutnya nama gue kamu. lupa kepake, nanti takutnya gue kena. Nah maksud gue stigma kayak gitu Iya, loh, itu, kayak itu, gitu. itu sama juga walaupun ini Liga 1 ya. Plat B ke plat D. Itu kayak plat. Adek gua mau nonton Persib di Bandung. Apa dibeliin motor D. Yang akhirnya apa? Orang awam nggak tahu apa-apaan, ternyata di sono lagi ada main bola. kena sweeping. Wah, Cuman belakangan udah nggak ada sih. Oke lah, pokoknya kita berharap aja yang terbaik buat sepak bola Indonesia karena peristiwa ini kembali mengingatkan kalau PR Pak Erick Thohir ini masih banyak dan belum selesai, maka harus segera selesaikan dan dituntaskan. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, obrolan bola anak rental.